Halo, selamat malam pemirsa. Elektabilitas para paslon Pilkada Jakarta 2024 saling susul untuk menjadi yang paling unggul. Persaingan untuk merebut hati warga Jakarta pun semakin ketat, terutama menjelang hari pemungutan suara yang semakin dekat. Bersama saya, Kevin Pakan, Anda menyaksikan Sindo Prime selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, buntut kecelakaan yang beruntun terjadi di kilometer 92 Tol Cipularang saat lantas Polres Sukabumi melakukan rem cek atau uji kelayakan kendaraan besar di gerbang tol Parung Kuda, Sukabumi, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan tersebut sebanyak 17 kendaraan ditemukan melanggar dan diberikan sanksi tilang. Satu persatu kendaraan truk yang melintas di Jalan Raya Sukabumi Bogor, tepatnya di gerbang tol Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dilakukan rem cek atau uji kelayakan kendaraan oleh petugas gabungan Satlantas dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Selain memeriksa surat kendaraan, petugas juga memeriksa sejumlah komponen kendaraan seperti rem, ban, hingga lampu agar berfungsi dengan baik. Rem cek dilakukan untuk memeriksa kondisi kendaraan agar kejadian kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92 Tol Cipularang tidak terulang. Selain truk, petugas juga memeriksa bus antar kota antar provinsi yang melintas di jalur arteri Parung Kuda. Dalam pengecekan ini, petugas masih menemukan adanya pelanggaran terkait kelayakan kendaraan serta banyak ditemukan sejumlah kendaraan truk besar yang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas. Masih ditemukan yang tidak sesuai dengan spek. Jadi intinya yang melanggar. Tadi kurang lebih yang melanggar untuk rem cek ini ada 17 kendaraan. Dan kita lakukan penindakan tilang. DO barang dan lain-lain, ternyata masih banyak kendaraan yang mengangkut barang khususnya melebihi kapasitas normal. Contohnya seharusnya 4 ton, 3 ton jadi 15 ton. Nah, ini yang bisa membahayakan kepada pengguna jalan lain. Ya, bisa mengakibatkan kecelakaan, apalagi mobil besar ya. Seperti kita tahu kemarin juga kejadian. Mudah-mudahan tidak kejadian di wilayah manapun. Pasca kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Jawa Barat yang melibatkan belasan kendaraan, dari hasil pemeriksaan sementara dalam rekonstruksi kepolisian Polda Jawa Barat menyebut terdapat dugaan remblong, jalan yang basah akibat hujan, dan faktor kesalahan pengendara. Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta yang mengakibatkan belasan kendaraan rusak berat dan puluhan korban luka-luka, sementara 1 orang meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ingin aturan terkait kendaraan over-dimension overload atau odol ditegakkan. Selain rawan kecelakaan, kendaraan odol juga kerap merusak infrastruktur jalan. Ya mobil iya los rem ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Buntut kecelakaan beruntun di Tol Cipularang kilometer 92, Purwakarta, Jawa Barat, ditindaklanjuti Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Menurut AHY, kendaraan yang melebihi dimensi kapasitas atau odol kerap kali meningkatkan risiko kecelakaan, merusak infrastruktur jalan, dan mengganggu arus lalu lintas. AHY mengaku telah memberikan arahan kepada Kementerian Perhubungan dan pihak terkait lainnya untuk tegas dalam aturan odol. AHY juga mengimbau pada para pelaku usaha untuk tidak memodifikasi dimensi, mesin, serta kemampuan daya angkut kendaraan dengan alasan efisiensi. Tentu kita ingin menata ini secara serius. Saya sudah sampaikan dan tegaskan bahwa kita jangan sampai lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Dan ini harus ada ketegasan bukan hanya dari Kementerian Perhubungan, tetapi juga dari berbagai stakeholders. Mengapa? Berbicara odol itu berarti
diawali dari ya mereka yang mengirimkan logistik dari satu titik ke titik lain, ingin efisien, ingin murah, tapi mengorbankan keselamatan. Udah pasti tidak nyaman, tapi keselamatan lebih tinggi lagi nilainya kalau sudah ada korban ya. Jadi kita ingin tegakkan itu sehingga enforcement-nya tidak hanya disempurnakan regulasinya, tetapi juga setelah itu diterapkan dengan sungguh-sungguh ya. Bahkan ada reward and punishment yang bisa dipahami oleh semua, termasuk oleh pelaku industri dan dunia usaha. Sementara itu, Kementerian Perhubungan mengatakan pihaknya saat ini tengah menertibkan kendaraan yang melebihi kapasitas dan dimensi. Kemenhub juga terus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk memperhatikan faktor keselamatan dan keamanan kendaraan serta tertib dalam lalu lintas. Dari beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, kita evaluasi. Memang salah satunya adalah kendaraan yang over dimensi itu. Nah, Kementerian Perhubungan di bawah koordinasi Menko Infrastruktur sudah sedang mencari cara bagaimana menertibkan itu. Pertimbangannya adalah faktor keselamatan dan keamanan. Kita akan segera mulai untuk segera dibuat dan dilalui dengan sosialisasi. Memang selain faktor kendaraan juga faktor manusia. Sebelumnya, kecelakaan beruntun melibatkan 17 kendaraan terjadi di ruas tol Purbalenyi kilometer 92, Purwakarta, Jawa Barat pada Senin sore lalu. Kecelakaan mengakibatkan 1 orang meninggal dan 29 orang lainnya luka-luka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 7 narapidana narkotika kabur dari rutan Salemba kelas 1 Jakarta Pusat. Mereka menjebol tralis besi kamar mandi dan kabur melalui gorong-gorong. 7 narapidana kabur lewat gorong-gorong setelah menjeblos teralis ventilasi kamar dan turun menggunakan kain sarung yang telah disambung. Kemudian ke-7 tahanan tersebut menjebol beton penutup saluran air, lalu merangkak melewati saluran air yang mengarah ke luar rutan. Mereka ketahuan kabur setelah petugas melakukan pergantian penjagaan pada pukul 7:50 waktu Indonesia Barat. Kecurigaan petugas muncul saat mendapati pintu kamar 16 Blok S terkunci dari dalam. Inilah wajah ke-7 tahanan rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat yang nekat melarikan diri pada Selasa pagi. Murtala, Maulana, Wahyudin, Agus Salim, Jamaluddin, Anas Al-Karim, serta Mary Januar. Rutan kelas 1 Salemba, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan selalu berkoordinasi, berkolaborasi untuk mencari, menangkap kembali warga binaan yang melarikan diri tersebut. Pihak Kanwilkumham DKI telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Pihak Rutan Salemba juga telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh petugas jaga malam guna mengungkap ada tidaknya keterlibatan orang lain dalam proses pelarian 7 tahanan ini. Masyarakat yang mengetahui keberadaan ke-7 tahanan ini diharapkan agar segera melaporkan ke pihak berwajib. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. 20 orang di Bojonegoro, Jawa Timur terjaring razia judi online di Polres Bojonegoro. Beberapa di antaranya kedapatan main judi online dengan memanfaatkan wifi gratis di warung. Orang ini diamankan Satreskrim Polres Bojonegoro gara-gara judi online. Mereka ditangkap saat kedapatan main judi online di warung yang ada di 8 lokasi dengan memanfaatkan wifi gratis. 20 orang ini terjaring razia judi yang digelar mulai 31 Oktober hingga 10 November. Aktivitas judi online kian diperketat ruang geraknya.
Sering kalah atau sering menang? Tipu sih, kalah. Sering kalah atau sering menang? Kalah. Kalah. Kenapa masih dilanjutkan? Sekali-kali dibilang yang lalu sore kembali mau. Pekerjaan apa Pak? Tani. Awal-awal ikut itu mulai dari mana? Pincut teman itu di warung. Pincut. Mendapatkan berhasil mengamankan 20 orang pelaku judi online dengan permainan yaitu judi pragmatik dan judi togel. Dan barang bukti yang disita yaitu 20 handphone berbagai merek beserta perputaran uang sejumlah setelah dihitung oleh Kasat Reskrim dan jajaran sejumlah kurang lebih 60 juta rupiah. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3030 KUHP. Mereka terancam hukuman 10 tahun penjara. Pemirsa, Indonesia dinilai sedang masuk darurat judi daring. Berdasarkan data PPATK, perputaran judol telah mencapai 600 triliun rupiah. Mirisnya judi online sudah menyasar anak umur 10 tahun ke bawah. Belakangan ini maraknya pengungkapan kasus judi online oleh aparat penegak hukum membuat Indonesia masuk dalam darurat dalam kasus judi daring. Terkait hal ini, fraksi Partai Golkar DPR RI menyoroti permasalahan tersebut lantaran setidaknya lebih dari 4 juta orang di Indonesia terdeteksi melakukan judi online. Berdasarkan data PPATK yang dihimpun oleh pihaknya, perputaran judi online telah mencapai 600 triliun rupiah yang turut menyasar anak dengan rentang umur 10 tahun ke bawah. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menjelaskan, Indonesia mengalami kerugian akibat judol mencapai ratusan triliun rupiah, sehingga harus dikendalikan dan diatasi secepatnya. Kita amat menikmati banyaknya progres yang kita dapatkan dan kemudahan dari digitalisasi, akan tetapi ada satu dampak yang negatif, yaitu adalah judi online. Nah, sekarang ini bagaimana kita mengatasinya, bagaimana kita mengendalikannya, karena kerugian terhadap ekonomi sangat besar. Ratusan triliun uang warga Indonesia terbang lenyap dari bumi pertiwi karena perjudian ini. Sementara itu, Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Denny Kustoni mengaku pihaknya mengalami kesulitan saat memberantas judi online lantaran para bandar bermain dan mencari celah hukum agar tak terkena tindak pidana. Ditambah lagi, server yang digunakan dari luar negeri bertepatan pada negara yang melegalkan permainan judi online. Sama tracing tadi yang menggunakan itu servernya ada di luar. Artinya apa? Lokusnya di mana? Luar negeri. Orang main pakai kripto, kemudian kriptonya menggunakan kripto Binance. Binance-nya ada di mana? Di luar negeri. Berarti yang ada di sini siapa? Pemain. Berarti kan hanya 303 bis. Di undang-undang itu nggak bisa, karena mentransmisi yang bermuatan judi. Ketika server itu dilegalkan di negara tertentu, kita kan nggak bisa nangkep kepada negara tersebut. Diketahui dalam ranah kehidupan sosial, dampak judi online banyak menyebabkan terkoyaknya stabilitas kehidupan, baik tindakan kriminalitas hingga kasus pembunuhan. Apabila dibiarkan, dampak judi online akan semakin membahayakan. Dari Jakarta, Rian Rahman, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, dampak buruk judi online sudah banyak dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Seorang ibu rumah tangga terpaksa bercerai dengan suaminya yang kecanduan judi online. Hal tersebut terungkap saat Menkom Digi Mutia Hafid berdialog bersama warga di Cilincing, Jakarta Utara. Alhamdulillah masih bersyukur walaupun sampai ke judi itu jahat, sampai kita first gitu. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menangis mendengarkan curhatan warga saat acara literasi digital dalam pencegahan judi online di lingkungan sekolah dan masyarakat di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Suami saya sendiri sampai dia ditahan gara-gara judi online. Handphone, semua TV habis. Dalam acara ini banyak ibu-ibu yang curhat tentang bahaya judi online yang mereka rasakan.
Ada yang harus banting tulang memenuhi kebutuhan sehari-hari karena sang suami kecanduan judi online. Bahkan ada yang harus bercerai karena tidak tahan dengan suami yang kecanduan judol. Ini kan judi online, pinjaman online ini kan sampai ke ranah masuk di kamar, di ruang sangat privat. Jadi mau tidak mau kita harus melibatkan masyarakat, terkhusus ibu-ibu. Toh ibu rumah tangga ini yang paling banyak juga merasakan, ya, misalnya suaminya terpapar judi online, mereka yang merasakan susu anaknya nggak cukup, makanan nggak cukup, dan lain-lain. Itu perempuan yang paling merasakan. Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan wilayah Cilincing merupakan salah satu daerah dengan jumlah pemain judi online tertinggi di Jakarta. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Ari Setiawan, Ainus melaporkan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid optimis jajarannya secepat mungkin meredam situs-situs judi yang bertebaran di dunia digital. Dirinya juga mengakui melalui instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk terus memberantas judi online dengan melibatkan pihak khususnya aparat penegak hukum. Restrukturisasi di dalam sebuah tubuh kementerian yang cukup besar ini memang perlu waktu dan PR. Karena yang kita ganti bukan cuma struktur tapi manusia-manusia. Kita tempatkan di bidang-bidang baru yang mungkin bagi mereka sebelumnya bukan di situ, dan jujur ini perlu waktu. Jadi mungkin kami akan selalu berkoordinasi dengan DPR, dalam hal ini kami bermitranya dengan Komisi 1. Kemarin juga sudah banyak masukan dari teman-teman. Konsolidasi organisasi ini mudah-mudahan jadi pintu masuk juga, momen baru untuk kita melangkah dalam upaya pengawasan yang lebih baik ke depan. Apakah akan selesai cepat? Rasanya judi online kalau melihat negara lain ya memang agak sulit juga cepat. Tapi apakah bisa turun signifikan? Saya rasa kita semua harus optimis, gitu ya. Mengatasi maraknya judi online, Mabes TNI membentuk satuan tugas khusus. Tim ini bertujuan untuk mencegah, memantau, ataupun menindak anggota di lingkungan internal TNI yang terlibat judi online, narkoba, penyelundupan, hingga korupsi. Markas Besar TNI telah mengambil langkah strategis membentuk satuan tugas khusus untuk mengatasi berbagai isu kejahatan yang saat ini menjadi perhatian utama, seperti judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi di kalangan internal TNI. Satgas tersebut dipimpin langsung oleh Inspektorat Jenderal TNI, Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, dan dibagi menjadi 4 subsatgas sesuai bidang kejahatan yang akan ditangani. Mabes TNI sudah membentuk satuan tugas dalam rangka pencegahan, pemantauan, dan penindakan pelanggaran prajurit, meliputi pelanggaran judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi. Organisasi ini dipimpin oleh Irjen TNI dan wakilnya dari Wakabais TNI. Kemudian saya Wairjen selaku sekretaris dilengkapi dengan tim hukum dan tim penerangan. Ada 4 subsatgas yang kita bentuk. Yang pertama subsatgas judi online, nanti akan dipimpin oleh Dansat Cyber TNI. Kemudian dan subsatgas narkoba nanti akan dipimpin oleh Dan Puspom TNI. Kemudian dan subsatgas penyelundupan nanti akan dipimpin oleh Direktur C Bais TNI, dan subsatgas korupsi nanti akan dipimpin oleh Kapusku TNI. Kita akan memanfaatkan sumber daya yang ada di TNI maupun TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, baik personil, teknologi maupun peralatan yang kita punyai, untuk melakukan tindakan atau kegiatan pencegahan adanya prajurit, oknum prajurit atau PNS TNI yang melakukan pelanggaran 4 tadi, judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi. Sebelumnya diberitakan 4.000 oknum anggota TNI terlibat judi online sepanjang tahun 2024. Hal itu berdasarkan data yang diperoleh dari PPATK.
4.000 anggota TNI yang terlibat judi online pun sudah disanksi. Sanksi yang dikenakan terhadap ribuan anggota TNI berupa sanksi disiplin, penahanan, hingga pidana. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi menyebutkan bahwa sosok berinisial T, pengendali judi online, merupakan aktivis politik dari Partai PDIP dan menjadi tim pemenangan Pramono Rano di Pilkada Jakarta. Sementara itu, Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono membantah mengenal sosok T tersebut. Mantan Menkominfo sekaligus Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi menyebut bahwa sosok berinisial T berada di balik skandal judi online yang menyeret sejumlah pegawai Kementerian Komdigi. Sosok berinisial T disebut Budi Ari sebagai orang yang menyodorkan tersangka AK menjadi tim tenaga pengawasan dan penindakan takedown situs judi online di Kominfo. Selain itu, Budi Ari juga mengatakan sosok T merupakan aktivis politik yang dekat dengan Menhub Budi Karya Sumadi, menjadi tim ses Ganjar Mahfud di Pilpres 2024, dan kini bertugas di tim pemenangan Pramono Rano dalam Pilkada Jakarta, serta menjadi ketua bidang konten sosial media PDI Perjuangan. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung membantah mengenal sosok T yang disebut-sebut Budi Ari. Pramono menyerahkan langkah hukum kepada partai atas pernyataan Budi Ari. Saya sama sekali nggak kenal. Saya belum pernah ketemu, jadi saya tidak tahu. Nah, terkait somasinya itu, apakah ada? Ya itu kan tim, saya nggak tahu. Saya nggak tahu, nggak kenal, dan saya belum pernah ketemu. Sebelumnya, Budi Ari menyatakan siap diperiksa polisi terkait keterlibatannya dalam kasus judi online. Polisi juga telah menetapkan 18 orang tersangka. 10 diantaranya adalah pegawai di Kementerian Komdigi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian pra-peradilan yang diajukan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur. Hakim menyatakan penetapan Sabiri Nur sebagai tersangka suap oleh KPK tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Sidang putusan terkait permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sabiri Nur, tersangka kasus dugaan suap proyek di Kalimantan Selatan, digelar pada Rabu sore di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Afrizal Hadi dihadiri oleh tim kuasa hukum Sabiri Nur atau Paman Birin dan juga kuasa hukum dari KPK. Dalam pembacaan putusan, Hakim Tunggal menyatakan penetapan Sabiri Nur sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus gratifikasi dalam lingkup Das PUPR dinyatakan tidak sah. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan menerima dan mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan dari pemohon Sabiri Nur. Hakim juga menyatakan KPK dalam menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai tersangka tidak sesuai ketentuan hukum. Atas nama Sabiri adalah tidak sah, tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karena penyidikan hukum tidak menyebabkan membuktikan. Menghukum termohon untuk bagian jumlah nihil, 7 menolak selain dan selebihnya. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur muncul kembali dan memimpin apel di kantornya setelah sempat dilaporkan hilang oleh KPK. Sudah menunjuk pelaksana begitu ya, supaya roda pemerintahan berjalan begitu. Nah, kalau kemudian beliau aktif kembali, maka tentu akan dilakukan penyesuaian dan meminta keterangan langsung dari yang bersangkutan begitu. Kemarin kan karena keberadaannya tidak diketahui, ya ketika kemudian aktif kembali ya pasti akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dan meminta penjelasan dari beliau. KPK sebelumnya telah menetapkan Sabiri Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Pemprov Kalsel. KPK juga meminta uang 13 miliar rupiah terkait kasus ini. Proyek yang menjadi objek perkara adalah pembangunan lapangan sepak bola senilai 23 miliar rupiah, pembangunan gedung sub-sub terpadu senilai 22 miliar rupiah, dan pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan senilai 9 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara KPK menyayangkan putusan pra-peradilan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan pra-peradilan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur. KPK mengatakan Hakim seharusnya mempertimbangkan lex spesialis dalam pemberantasan korupsi. KPK menyayangkan
putusan pra-peradilan atas pemohon SHB selaku Gubernur Kalimantan Selatan, di mana dalam perkara yang bermula dari kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK menetapkan tersangka pada tahap awal penyidikan dengan minimal 2 alat bukti. Penetapan tersangka tersebut telah sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Junto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 44, bahwa pada penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi, salah satu tugas adalah untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, yang selanjutnya untuk menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka. Di sisi lain, pada KUHP, penetapan tersangka dilakukan di tahap penyidikan. Namun perlu kita pahami juga bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK adalah leg spesialis atau khusus ya. Sehingga sepatutnya hakim mempertimbangkan kewenangan leg spesialis yang dimiliki oleh KPK tersebut. Namun demikian, KPK tetap menghormati putusan hakim pra-peradilan yang sudah ditetapkan, dan KPK akan segera mempelajari risalah putusan tersebut untuk dipertimbangkan apa langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil. Demikian tanggapan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait hasil putusan pra-peradilan dari saudara SN. Pemirsa, meski sedang berada di Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto tetap menggelar rapat koordinasi melalui video conference bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam rapat kali ini dibahas terkait penanganan pengungsi korban erupsi Gunung Lewatobi laki-laki di Flores Timur, NTT. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Bisa dengar suara saya? Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat koordinasi dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih melalui video conference. Rapat kali ini diikuti oleh Menko PMK Pratikno, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Rapat juga dihadiri Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BNPB. Terima kasih. Saya mengumpulkan saudara-saudara, saya ingin diberi update bagaimana tentang keadaan bencana di Gunung Lewatobi laki-laki di Flores Timur, NTT. Mohon saya diberi update. Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah arahan untuk penanganan pengungsi akibat erupsi Gunung Lewatobi laki-laki. Presiden Prabowo juga tegaskan pemerintah harus hadir dan menangani korban erupsi dengan serius. Pak Presiden berkali-kali menegaskan tadi di awal, di tengah, juga di akhir bahwa pemerintah pusat harus hadir ya, menyelamatkan warga, melayani warga sebaik-baiknya, dan juga segera melakukan rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan ekonomi masyarakat. Jadi itu ditegaskan berkali-kali oleh Pak Presiden. Jadi kita diingatkan betul untuk kerja serius, kerja kompak untuk menangani permasalahan ini. Saya hanya itu aja tadi yang beliau tegaskan berkali-kali. Pertemuan ini membahas terkait jumlah pengungsi akibat erupsi Gunung Lewatobi laki-laki di Flores Timur, NTT, yang kini mencapai 11.553 orang. Belasan ribu pengungsi ini berada di 6 lokasi pengungsian di Flores Timur dan 2 titik di Sika yang akan dipindahkan secara bertahap.
Dari Jakarta, Dilami Aulia, Muhammad Koirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, di hari yang sama, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menggelar rapat koordinasi percepatan penanggulangan bencana erupsi Gunung Lewotobi. Rencananya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan meninjau langsung kondisi di wilayah terdampak erupsi Gunung Lewotobi. Rapat terbatas penanganan erupsi Gunung Lewotobi laki-laki bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Gedung BNPB dan dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Sejumlah hal dibahas dalam rapat ini, di antaranya kondisi terkini di lokasi bencana, aspek kesehatan dan obat-obatan, persiapan jalur logistik, kesiapan lokasi untuk bantuan rumah, hingga kondisi pengungsi. Rencananya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan meninjau langsung kondisi di wilayah terdampak erupsi Gunung Lewotobi. Tadi Bapak Wapres juga berkenan dan akan turun ke lapangan. Beliau dari Makassar, Toraja, direncanakan akan dalam 2 hari ke depan akan ada di lokasi. 2 atau 3 hari ke depan ada di lokasi. Selain menggelar ratas, Wapres Gibran juga melihat langsung ruang komando BNPB. Ditemani oleh Ketua BNPB, Wapres Gibran mendengarkan perkembangan terkini status Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta, Steven Patinama, iNews melaporkan. 2 minggu menjelang pemungutan suara, elektabilitas para cagup-cawagup Jakarta saling serang. Diskusinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, 2 minggu menjelang pemungutan suara, elektabilitas para cagup-cawagup Jakarta saling kejar. Dinamika tersebut terlihat dalam hasil survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Hasil survei terbaru SMRC yang dilakukan pada kurun waktu 31 Oktober hingga 9 November 2024 menunjukkan paslon nomor urut 3 Pramono Rano menempati peringkat pertama dengan angka 46,0. Paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menempati posisi kedua dengan angka 39,0. Sementara nomor urut 2, Darmakun, berada di urutan paling bawah dengan angka 5,1. Selain itu 9,8% responden menjawab tidak tahu. Hasil survei terbaru dari SMRC ini tidak jauh berbeda dari survei sebelumnya yang dilakukan pada 10 hingga 17 Oktober 2024 yang menempatkan Pramono Rano di urutan pertama, disusul RK Suswono di urutan kedua dan Darmakun di posisi ketiga. Sementara itu, menurut hasil survei Lembaga Parameter Politik Indonesia atau PPI, pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono unggul dari paslon nomor urut 3 Pramono Rano Karno. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan PPI periode 21 hingga 25 Oktober 2024, elektabilitas Ridwan Kamil Suswono sebesar 47,8%. Disusul pasangan Pramono Anung Rano Karno di angka 38%. Sedangkan pasangan independen Dharma Pongrekun Kunwardana memperoleh elektabilitas 4,3%. Responden yang belum menentukan sikap sebesar 9,9%. Pemirsa, elektabilitas para paslon Pilkada Jakarta 2024 saling susul untuk menjadi yang paling unggul. Persaingan untuk merebut hati warga Jakarta pun semakin ketat, terutama menjelang hari pemungutan suara yang semakin dekat. Dan untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami sejumlah narasumber. Dari sambungan Zoom ada manajer program SMRC, Saidiman Ahmad, juru bicara tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono atau Rido, Mustafa Faruk, dan juru bicara tim pemenangan Pramono Rano, Aris Setiawan Yodi. Selamat malam, Bapak-Bapak.
Selamat malam, Mas. Selamat malam, Kevin. Baik, saya mau ke Pak Saidiman Ahmad terlebih dahulu. Bisa dijelaskan kembali hasil survei terbaru dari SMRC seperti apa sebenarnya, Pak Saidiman? Iya, betul. Bagaimana tadi sudah dikemukakan, kami ada survei terakhir. Kami di lapangan itu dari 31 Oktober sampai 9 November 2024. Dan di survei kali ini kami menggunakan 1.210 responden. Dan tadi sudah dikemukakan hasilnya. Yang membedakan sebetulnya hasil yang kami temukan ini dengan survei-survei sebelumnya, katakanlah survei Lembaga Survei Indonesia yang dilakukan sekitar 3 minggu yang lalu. Pada 3 minggu yang lalu LSI memang menemukan suara absolut Pramono Anung itu sedikit di atas Ridwan Kamil, tetapi sebenarnya secara statistik itu tidak bisa dibedakan atau itu posisinya seimbang karena di dalam margin of error 2,9%. Sementara yang kami temukan sekarang 3 minggu kemudian itu adalah kami menemukan bahwa selisih antara pasangan Pramono Anung dengan Ridwan Kamil ini sudah di luar 2 kali margin of error. Ini sekitar 7% gitu ya, kurang sedikit bedanya, sehingga kami di dalam temuan ini kami bisa menyatakan bahwa Pramono Anung, Rano Karno untuk sementara unggul melawan Ridwan Kamil Suswono, juga tentu saja unggul melawan Dharma Pongrekun Wardana. Jadi itu yang kami temukan, dan di dalam survei ini kami juga mencoba melacak kira-kira apa yang menyebabkan kenaikan atau penguatan suara pada Pramono Rano Karno ini. Kami melihat bahwa di sini pasangan Rano Pramono itu punya keunggulan dari aspek likabilitas atau akseptabilitas publik pada kedua pasangan ini dengan popularitas yang berbeda-beda, tetapi kita melihat bahwa Pramono Anung, terutama Rano Karno itu memiliki tingkat penerimaan publik yang sangat tinggi. Rano Karno misalnya dari seluruh yang kenal Rano Karno 92% diantaranya itu suka. Pramono Anung dari semua yang kenal 77% menyatakan suka. Ini tingkat likabilitas ini lebih tinggi dibanding semua calon yang lain. Misalnya elektabilitas Ridwan Kamil 74%, kemudian Suswono 61%, Dharma Pongrekun 57%, dan Kunwardana 59%. Karena itu kita melihat di sini bahwa kekuatan utama pasangan Pramono Rano Karno itu adalah dari sisi akseptabilitas. Nah, memang kami juga menemukan bahwa walaupun sekarang ada perbedaan yang signifikan antara suara pasangan nomor 3 melawan pasangan nomor 1, tapi kami belum menemukan bahwa kami belum tahu apakah Pilkada Jakarta ini akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Tetapi kalaupun berlangsung 1 putaran, untuk sementara kalau kita lihat angkanya, Pramono Rano Karno itu lebih dekat ke 50% lebih itu dibanding calon-calon yang lain. Saya kira itu temuan utama dari survei kami kali ini. Oke, saya mau ke Mas Mustafa. Bagaimana tanggapan Anda bahwa hasil survei dari SMRC ini menempatkan pasangan Ridho di posisi kedua? Ya, pada prinsipnya kami menghargai setiap survei yang hadir, ya. Dan begitu pun juga banyak survei-survei lain juga yang berbeda-beda angkanya. Tapi kami pelajari semua, kami terima semua, apalagi ada detail-detailnya ya. Tadi misalkan elektabilitasnya atau di titik mana ada yang kurang dan lain-lain. Dan kami percaya bahwasannya itu data yang baik ya. Sehingga kita akan gunakan itu untuk kami pelajari dan kemudian kita evaluasi, dan lebih lanjutnya kita aksi dengan data yang sudah kami miliki. Nah, dari situ juga paslon ya, baik Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono tetap semangat gitu ya. Pak Ridwan Kamil ke beberapa titik hari ini, Pak Suswono juga bisa, banyak banget lah titiknya beliau berdua ini. Sehingga apapun yang terjadi, penentunya bukan di survei-survei ini sebenarnya, tapi nanti di 27 November. Bagaimanapun kita akan lihat hasilnya adalah di 27 November nanti. Hasil dari kerja keras tim akan membuktikan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Tentu harapan kami tetap menjadi 1 putaran ya di DKI Jakarta, dan kami masih tetap optimis bahwasannya Ridho dapat menang 1 putaran seperti itu.
telah dilakukan oleh pasangan Ridho ini sebelumnya, apakah memang sudah maksimal atau apa yang kira-kira perlu dibenahi atau perbaiki karena hasil survei dari SMRC ini nampaknya tidak sesuai dengan ekspektasi dari pasangan Ridho? Ya, ketika membicarakan monitoring evaluasi, maka memang seharusnya ya seyogianya apapun yang kami kerjakan harus dievaluasi. Apakah efektivitasnya, apakah pengaruhnya terhadap elektabilitas, semuanya kita evaluasi. Sehingga apapun yang dikerjakan kemudian kita perbaiki lagi dan kita nilai apakah yang dikerjakan ini kemudian efektif dan efisien untuk menggait elektabilitas. Dan kami juga tidak hanya menggait satu pihak saja atau misalkan satu kelompok tertentu, ya semuanya gitu, baik itu Gen Z, baik itu milenial, baik itu kaum pekerja, baik itu pelajar, baik itu ibu-ibu terutama ya misalnya, ini semua kita garap dan semuanya itu punya programnya masing-masing. Dan kami rasa dan kami masih yakin ya di setiap titik itu Pak Ridwan Kamil datang, Pak Suswono datang, itu selalu menjadi pesona tersendiri gitu ketika ada paslon datang ke suatu titik seperti itu. Baik, saya mau ke Mas Aris. Tadi diinformasikan dari SMRC yang menyatakan bahwa faktor popularitas dari paslon Pramono Rano ini menjadi poin penting dalam hasil survei yang menunjukkan bahwa Pram Rano ini di posisi pertama. Tanggapan Anda, Mas Aris, setujukah dengan pernyataan tersebut? Terima kasih. Yang pertama-tama saya ingin mewakili tim kampanye Mas Pram dan Bang Dul dan Mas Pram dan Bang Dul itu sendiri mengucapkan terima kasih, alhamdulillah, kepada masyarakat Jakarta ya, yang pada semakin hari semakin terasa mencintai Mas Pram dan Bang Dul. Nah, semakin hari semakin mencintai Mas Pram dan Bang Dul. Kemudian mereka ingin membuat Jakarta semakin menyala. Terbukti dengan hasil survei yang semakin hari semakin menunjukkan Mas Pram dan Bang Dul ini berpeluang untuk memenangkan Pilkada Jakarta satu putaran. Kalau dikatakan tadi popularitas ya, ini adalah hasil kerja keras Mas Pram dan Bang Dul, pemenangan yang sampai detik ini tidak lelah-lelahnya untuk turun ke masyarakat. Kita paham pada saat baru pertama kali muncul ke publik sebagai suatu pasangan calon, elektabilitas Mas Pram dan Bang Dul itu yang direkam oleh Lembaga Survei Indonesia itu hanya 28%. Berbanding terbalik dengan Kang Emil yang sudah 58%. Namun demikian, hari demi hari berlalu, hari ini mayoritas lembaga survei yang itu terbukti kredibel, yang termasuk dalam Persepi, ada LSI, ada juga sekarang SMRC menempatkan Mas Pram dan Bang Dul di posisi pertama. Bahkan Litbang Kompas beberapa hari yang lalu menyampaikan ketika simulasi ekstrapolasi, artinya prediksi jika tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam masyarakat, jika tidak ada politik uang, jika tidak ada hal-hal yang terjadi secara signifikan, itu diprediksi Mas Pram dan Bang Dul akan menang kurang lebih di angka 50,3%. Artinya insya Allah Mas Pram dan Bang Dul menang di dalam satu putaran. Saya tadi menyatakan bahwa memang hari-hari ini Mas Pram dan Bang Dul nampaknya lebih dicintai masyarakat Jakarta karena semakin hari program-program yang disampaikan Mas Pram dan Bang Dul itu ternyata dibutuhkan. Yang terbaru misalnya, Mas Pram berkomitmen untuk melakukan program pemutihan ijazah. Apa itu? Artinya seluruh ijazah masyarakat Jakarta yang tertahan di sekolah karena mungkin belum pelunasan membayar gedung dan sebagainya, ketika Mas Pram dan Bang Dul menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan digratiskan dan akan dikembalikan semuanya. Sehingga masyarakat Jakarta memiliki ijazah dan mudah mencari pekerjaan. Itu seperti itu. Nah, hari ini Mas Pram sudah membebaskan banyak ijazah tapi masih menggunakan dana pribadi. Ketika nanti sudah menjadi gubernur, insya Allah itu akan menjadi program Pemprov yang itu sudah dihitung dan sangat possible. Jadi tidak ada lagi masyarakat Jakarta yang ijazahnya tertahan di sekolah. Selain itu, Mas Pram dan Bang Dul juga meraih banyak dukungan dari kelompok-kelompok tradisional, kelompok-kelompok kultural, kelompok-kelompok dari Gen Z juga. Contohnya masyarakat itu tergabung dalam misalnya FBR, Forkabi, yang terbaru FKPPI. Ini sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Mas Pram dan akan mengawal Mas Pram dan Bang Dul sampai tingkat RT RW khususnya dalam hal pengamanan pilkada menjelang hari H. Karena biasanya, mohon maaf, ini banyak dugaan-dugaan praktik politik uang. Nah, ini
kita akan menjaga itu sampai tingkat RT RW, kemudian juga fitnah-fitnah dan hoaks-hoaks akan diluruskan karena memang semakin hari semakin tinggi elektabilitas Mas Pram dan Bang Dul, semakin ada saja berita-berita bohong, berita-berita hoaks, bahkan berita hoaks yang dilontarkan oleh salah satu menteri seperti itu. Nah, maka dari itu Mas Pram dan Bang Dul tidak terpengaruh. Mas Pram dan Bang Dul tetap fokus menyapa masyarakat Jakarta, tetap fokus menyampaikan program-program yang pro kerakyatan, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan, mendekatkan akses kesehatan, yaitu mengurangi kendaraan pribadi yang beredar di Jakarta dengan meningkatkan akses dan kualitas transportasi umum, sehingga nantinya Jakarta akan bebas macet. Kemudian juga masyarakat semakin mudah, misalnya di rumahnya disamperin nanti oleh dokter-dokter dengan pasukan putih. Sehingga apa? Ini ternyata program-program yang kagak ribet disukai masyarakat. Sehingga ya selain popularitas tentu saja semakin mengenal masyarakat Jakarta, semakin mencintai Mas Pram dan Bang Dul, semakin sepakat untuk memilih Mas Pram dan Bang Dul, dan itu tercermin di dalam hasil-hasil survei yang kita lihat ini memang trennya semakin naik. Kalau hasil survei itu biasanya kalau trennya sudah naik, susah untuk turun. Dan kalau sudah turun, biasanya sudah susah naik. Ini yang biasa terjadi berkaca dari pilpres-pilpres sebelumnya, pilkada-pilkada sebelumnya. Seperti itu, Mas. Oke, saya mau kembali ke Mas Mustafa. Ini koalisi besar yang mendukung dari pasangan Ridho, namun tampaknya tidak serta-merta membawa pasangan Ridho ini langsung tembus 50%. Menurut Anda kira-kira ada apa ini, Mas Mustafa? Ya, memang persoalan koalisi besar artinya butuh waktu untuk mengkonsolidasikan ya partai-partai ini. Terutama memang juga setelah pileg semua juga sedang mengisi energi kembali untuk bisa bergerak gitu ya. Tetapi kami solid ya, semua partai-partai bergerak, semua partai menyalakan mesinnya dan semuanya berjalan gitu. Semua alek-alek DPRD DKI Jakarta itu kita perintahkan untuk mengadakan tasyakuran ya di titik-titik ya. Artinya kita punya banyak alek yang mempromosikan paslon kami gitu ya. Selain itu juga kalau kita berbicara mesin partai ya tentu tinggal bagaimana mengembalikan lagi ya elektabilitas atau misalkan suara yang sudah didapatkan di pileg kemarin 2024 di Februari kemarin. Dan kami juga perlu menyampaikan bahwasannya jangan sampai dengan adanya persepsi yang berubah ya terkait tentang elektabilitas dan lain-lain, dan kemudian ada suatu hal yang berubah di 27 November menyebabkan adanya berita-beritanya nanti menang karena inilah, menang karena itu. Ya kami lihat bagaimana kemudian kita juga semua juga bekerja gitu, semua juga berjalan, baik itu tim 1, tim 2 dan tim 3 gitu. Tinggal bagaimana kita bisa menarik simpati, menarik pesona masyarakat Jakarta. Kita kemarin ke Kepulauan Seribu ya, kedua pasangan calon kami main ke Kepulauan Seribu dan naik kapal ini, naik kapal biasa gitu ya. Dan itu masyarakat tertegun dengan kepemimpinan Pak Ridwan Kamil yang ingin menaiki kapal-kapal seperti itu. Dan kemudian juga kegiatan-kegiatan anak muda, bulu tangkis, kegiatan-kegiatan bazar, kegiatan-kegiatan festival. Besok kami akan ada kegiatan besar hari Kamis ya, dan itu akan dihadiri oleh ribuan orang. Nah ini kan artinya bahwasannya kami itu bergerak, kami itu bekerja, dan itu akan dibuktikan nanti di 27 November. Dan kami yakin setelah, apalagi nanti besok hari Minggu ya, ada debat pilgub terakhir, kami yakin paslon kami akan mempesona dan menarik hati masyarakat dengan gagasan-gagasan yang dibawa seperti itu kurang lebih. Baik, saya mau ke Mas Saidiman. Ini terkait dengan pernyataan dari Mas Haris yang menyampaikan tadi bahwa survei yang sudah naik akan susah turun, sebaliknya survei yang sudah turun akan susah naik begitu. Apakah Anda setuju, Mas Saidiman, dengan pernyataan dari Mas Haris ini? Namun tahan sejenak, kita harus jeda sejenak pemirsa, tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Terima kasih Anda masih di Sindo Prime pemirsa. Kita akan melanjutkan dialog pilkada, hasil survei saling susul untuk menjadi yang paling unggul. Saya mau melanjutkan ke Mas Saidiman terkait dengan pernyataan dari Mas Haris tadi yang menyampaikan bahwa hasil survei yang sudah turun akan sulit untuk naik, dan juga sebaliknya hasil survei yang sudah naik akan sulit untuk turun. Anda sejalan dengan hal ini?
Pertama-tama saya ingin mengatakan ya pasti itu wajar ya dikatakan oleh Mas Aris karena di dalam survei ini memang calonnya lebih unggul, tentu berharap bahwa ini tidak akan turun, justru harusnya naik. Tetapi kalau kita bicara soal ini ada teorinya sebetulnya di dalam, kalau kita belajar ilmu politik itu ada yang disebut sebagai bandwagon effect teori gitu ya, yang mengatakan bahwa publik itu kalau melihat ada calon yang unggul, maka yang lain itu akan cenderung memilih calon yang unggul itu. Sehingga tadi dikatakan oleh Mas Aris, kalau sudah menang di dalam survei atau diketahui oleh publik menang, itu maka akan berbondong-bondong orang ke sana. Tetapi itu satu teori. Ada teori lain yang kebalikan dari itu, namanya underdog effect teori gitu ya, yang mengatakan justru publik kalau melihat hasil survei lalu kemudian ada yang suaranya di bawah, orang jadi kasihan gitu ya, sehingga melimpahkan suara kepada yang di bawah ini. Nah, ini dua teori yang sama-sama kuat. Nah, di dalam studi kami sebetulnya dua hal ini tidak terjadi, atau setidaknya kami belum menemukan buktinya ya. Buktinya misalnya kalau kita lihat tadi disebutkan bahwa ada survei Lembaga Survei Indonesia di minggu kedua September, itu suara Pak Pramono Anung ketika itu masih 28,4%, sementara suara Pak Ridho, waktu itu pasangan Ridho itu sudah 51,8%. Tetapi kalau teorinya tadi mengatakan akan cenderung mendukung yang menang, ini kan tidak terjadi. Kemudian survei-survei belakangan itu terlihat penyusutan pada suara Ridho, kemudian ada kenaikan pada suara yang sebelumnya di bawah gitu. Jadi saya kira saya hanya bisa mengatakan bahwa kami belum menemukan bukti bahwa mereka yang sekarang dinyatakan menang ataupun sebaliknya yang dinyatakan kalah itu akan terus-menerus kalah atau sebaliknya dan seterusnya. Menurut saya yang paling menentukan ke depan adalah kerja-kerja lapangan ya masing-masing tim. Ini jaraknya memang sudah signifikan secara statistik, tetapi belum cukup jauh sebetulnya ya, masih sekitar 7%, dan ke 50% itu masih panjang perjalanan sebetulnya, segalanya masih bisa terjadi. Kita juga misalnya belum menghitung apakah dalam 3 minggu ke depan ini calon independen akan meningkatkan performa kampanye misalnya di lapangan. Kalau mereka berhasil menaikkan suara itu artinya dua pasangan di atas ini bisa tidak bergerak ini atau malah turun. Kalau itu turun, kalau itu terjadi maka potensi Pilkada Jakarta justru akan 2 putaran gitu. Baik. Berarti masih ada kemungkinan untuk turun sebenarnya ya, karena berdasarkan pernyataan Anda tadi, belum ada bukti yang seperti disampaikan Mas Aris tadi. Mas Aris silakan menanggapi. Iya, memang kalau kita lihat buktinya dari kalau dari Pilkada DKI Jakarta saja, ya memang betul itu di awal tadi dikatakan LSI itu kan hanya potret yang pertama ya. Saya kan katakan kalau sudah biasanya naik akan terus naik, kalau biasanya turun akan terus turun. Nah, setelah survei LSI kita lihat ada beberapa survei lanjutan. Itu Mas Pram kan naik dan Kang Emil ada turun. Dan itu terus terjadi sampai hari ini. Mas Pram terus naik, itu terus Kang Emil terus turun. Dan saya menyatakan bukti ini adalah sebenarnya ada di Pilpres 2024 ya. Ketika itu Pak Prabowo elektabilitasnya ketika sudah tinggi dia terus naik sampai ujungnya itu di atas 50%. Kemudian ada calon yang elektabilitasnya tadinya di atas terus turun, kemudian terus sulit untuk rebound. Artinya apa yang saya sampaikan sebenarnya jika dikomparasi dengan beberapa fenomena-fenomena pemilihan sebelumnya itu memang ada juga buktinya seperti itu. Artinya ada bukti empirik yang saya bawa di sini. Nah, kemudian terkait dengan yang tadi disampaikan, memang kerja-kerja lapangan itu yang memang menentukan. Maka dari itu Mas Pram menyatakan bahwa hasil survei tidak akan merubah apapun yang dilakukan Mas Pram dan Bang Dul. Mas Pram misalnya sehari itu lebih dari 10 titik ya. Saya juga melihatnya atau terkadang mengikuti beliau itu sampai salut karena Mas Pram itu bahkan suaranya berkali-kali habis. Karena di setiap titik beliau sampai menyampaikan program-programnya ke masyarakat. Artinya Mas Pram tanpa kenal lelah menyapa masyarakat Jakarta. Itu terbukti misalnya Bawaslu menyampaikan bahwa data yang turun ke lapangan itu secara jumlah itu, secara kumulatif itu Mas Pram dan Bang Dul memang yang terbanyak. Kemudian penerimaan masyarakat memang tidak bisa dipungkiri. Penerimaan Bang Dul di masyarakat itu sangat luar biasa positif dan sangat luar biasa diterima. Karena memang tidak bisa dipungkiri lagi. Bang Dul adalah sosok yang lahir, tumbuh, dan besar di Jakarta. Beliau sangat paham masalah Jakarta. Walaupun sebelumnya memang pernah membenahi kampung orang, seperti yang dikatakan Bang Dul, yaitu di Banten. Tetapi
Bang Dul adalah satu-satunya calon yang sebenarnya sejak tahun 70 itu sudah mempromosikan dan menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahkan dunia, yaitu bagaimana budaya masyarakat Jakarta seharusnya bertransformasi menjadi lebih baik dengan film isi dulu anak sekolahan. Kemudian Mas Pram hari ini saya berkali-kali bertemu dengan generasi milenial, generasi Z, sangat terpukau dengan pembawaan Mas Pram yang sangat positif dan luar biasa engaging gitu ya di TikTok dan Instagram. Video-video Mas Pram dan Bang Dul itu di Instagram dan TikTok ini sangat mendapatkan apresiasi positif karena sangat menarik, sangat muda, sangat jenaka, tetapi tidak menghilangkan esensi promosi terkait dengan apa program-program yang akan dilakukan. Nah ini kan sejalan dengan apa yang diinginkan oleh anak-anak muda. Dia tidak ingin ribet dan dia ingin adanya kreativitas dari yang disampaikan melalui media sosial. Nah ini saya rasa yang jika terus dilakukan, maka memang tidak menutup kemungkinan berdasarkan kesimpulan juga survei SMRC, yaitu pasangan yang paling dekat untuk mencapai satu putaran adalah pasangan Mas Pram dan Bang Dul. Dan kami yakin Jakarta di tanggal 27 November akan menyala. Terima kasih. Baik, saya mau ke Mas Mustafa. Seperti apa mesin partai bekerja saat ini di tengah koalisi yang besar untuk pasangan Ridho? Ya, setiap partai punya caranya masing-masing, setiap partai punya marketnya masing-masing, dan setiap partai punya alatnya masing-masing ya. Tapi saya meng-highlight dua ya, cara dan marketnya masing-masing. Kita punya PKS yang marketnya lebih ke masyarakat yang Islami, punya PKB juga yang bisa menggait suara-suara NU, kita punya Golkar bisa menggait yang lebih umum, juga Gerindra kelas-kelas yang lebih umum juga. Artinya apa? Kita punya kelengkapan sebenarnya dari secara mesin ini, dari semua partai itu punya marketnya masing-masing dan semua punya cara masing-masing untuk mengenalkan paslon. Dan kedua paslon ini juga punya kelengkapannya masing-masing. Pak Ridwan Kamil dengan pesonanya kepada anak-anak muda yang sangat relate dengan anak-anak muda ya, bapaknya Gen Z kalau misalkan disebutkan sebelumnya. Juga ada Pak Susono yang bisa masuk gitu ke pengajian-pengajian dan ke ibu-ibu, dan di kajian-kajian juga bisa banyak kita bersilaturahmi gitu dengan institusi-institusi keagamaan. Bahkan kemarin aja Pak Susono itu datang ke HKBP gitu ya, ke Gereja Protestan Batak gitu, dan itu diberikan hadiah lah di situ. Artinya kan kedua paslon ini sebenarnya juga punya personanya masing-masing gitu ya. Kita nggak bisa memungkiri bahwasannya Pak Dul gitu ya, misalkan di Jakarta dari lahir dan dari dulu ya oke gitu kan. Tapi apakah itu artinya Pak Ridwan Kamil dan Pak Susono itu tidak memiliki pesona terhadap warga Jakarta? Saya rasa nggak juga gitu. Kenapa? Karena Pak Ridwan Kamil itu adalah sosok yang global, sosok yang ideal ya buat warga Jakarta yang punya imajinasi. Nah ini lagi-lagi saya sebenarnya suka menekankan mengenai imajinasi. Kenapa? Karena Jakarta ini adalah kota yang punya potensi besar, kota yang bisa diimajinasikan dengan segala potensi yang dimiliki oleh DKI Jakarta. Dan juga itu dibarengi dengan Pak Susono yang sudah punya pengalaman panjang ya di birokrasi, baik itu di kementerian, baik itu di legislatif juga sebelumnya, dan juga memahami betul bagaimana pangan ini bisa dipertahankan di Jakarta, seperti itu. Oke, saya mau minta tanggapan Anda terkait juga tadi pernyataan dari Mas Aris terkait dengan hasil survei. Yang sudah tinggi pasti tinggi, yang rendah pasti rendah. Apakah Anda, bagaimana Anda menanggapinya? Dan kalau tadi dikatakan Mas Saidiman, ini belum tentu gitu loh, belum pasti. Kalau Mas Mustafa, bagaimana tanggapannya? Singkat saja. Ya saya sepakat sama Mas Saidiman ya, memang belum pasti. Semua hal yang pasti itu akan ditentukan di 27 November nanti. Baik. Dan kita masih punya waktu sampai dengan ya 27 November gitu ya. Untuk melakukan lagi kegiatan-kegiatan, untuk melancarkan lagi setiap apa yang kita miliki gitu, mengerahkan lagi setiap kekuatan yang kita punya. Dan pembuktiannya ada di 27 November, insya Allah Ridho satu putaran. Oke, baik. Saya mau closing statement dari Mas Aris dan juga dari Mas Mustafa terkait dengan persiapan nanti di debat ketiga, rencananya tanggal 17 November. Apa yang paslon Anda siapkan? Singkat saja karena waktu kita terbatas. Siapa dulu nih? Mas Mustafa dulu, silakan. Ya, untuk debat seperti biasa ya, kita menyiapkan materinya, kita menyesuaikan materi juga tentang tentang di hari Minggu besok ya, sesuai dengan tema.
Dan seperti yang Pak Ridwan Kamil sampaikan, bahwasannya metode kampanye kami adalah metode kampanye yang fun, yang engaging ya, kalau tadi kata Mas Aris, yang juga itu narasinya positif lah, sehingga insya Allah di debat besok juga narasi-narasi yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil dan Pak Susono insya Allah adalah narasi-narasi yang positif, narasi-narasi yang cocok dengan apa yang dibutuhkan oleh warga Jakarta. Baik, silakan Mas Aris, singkat saja Mas. Ya, kalau dari Mas Pram dan Bang Dul seperti biasa, beliau akan menyampaikan program dan gagasannya berdasarkan masalah yang ditemui dari masyarakat. Masyarakat yang ditemui di bawah saat Mas Pram dan Bang Dul belusukan ke banyak sekali tempat. Ya, yang jelas Mas Pram dan Bang Dul di debat nanti tetap akan santun dan membawa data-data yang benar, ya, bukan data-data yang tidak benar, bukan data-data yang palsu untuk menyerang kandidat-kandidat, ya. Jangan sampai pengalaman debat kedua itu terulang ketika Kang Emil misalnya menyerang Bang Dul terkait dengan data IPM yang katanya menurun, padahal data IPM itu menaik. Ya, itu data BPS menaik. Itu faktanya data BPS menaik. Jangan sampai ada hal-hal demi menyerang kandidat tetapi menggunakan data-data yang tidak benar. Kita terbuka terhadap semua kritik, sangat terbuka untuk diserang, tetapi ketika data yang tidak benar, maka kita tidak akan memberikan pendidikan politik yang baik kepada publik. Sekian. Oke, kita nantikan nanti di debat ketiga tanggal 17 dan nantinya pada saat pemilihan tanggal 27 November. Apakah statement Anda sesuai dengan apa yang disampaikan atau sesuai dengan yang Mas Saidiman tadi sampaikan sebelumnya? Terima kasih sejumlah narasumber, Mas Saidiman, terima kasih, Mas Aris dan juga Mas Mustafa. Selamat malam, salam sehat selalu. Selamat malam. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, pemerintah berencana menghentikan sementara penyaluran bansos di seluruh Indonesia hingga Pilkada Serentak 2024 selesai digelar. Hal tersebut agar pelaksanaan Pilkada 2024 adil bagi semua pihak dan jangan ada pihak yang diuntungkan. Menjelang Pilkada Serentak 2024, pemerintah melalui Kemendagri berencana menghentikan sementara penyaluran bansos di seluruh Indonesia hingga Pilkada selesai. Kemendagri mempertimbangkan hentikan terlebih dahulu penyaluran bansos agar tidak mendelegitimasi hasil Pilkada 2024. Surat edaran terkait pemberhentian sementara distribusi bansos diterbitkan secepatnya. Ya, nanti kami sudah menangkap dengan baik pesannya supaya bansos ini tidak disalahgunakan. Ya, kami akan langsung lakukan pembahasan begitu ya. Tapi esensinya, substansinya kami setuju. Jangan sampai di lapangan itu terjadi kontroversi yang kemudian menimbulkan polemik hukum dan legitimasi dari hasil pilkada sendiri. Ya, segera kita akan lakukan tindak lanjut dan akan lakukan pembahasan. Sebelumnya pada rapat kerja di DPR dengan Kemendagri, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, mengusulkan agar penyaluran bansos dihentikan sementara waktu hingga Pilkada selesai digelar. Hal ini agar pelaksanaan Pilkada 2024 adil bagi semua pihak dan jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, wajib sertifikasi halal bagi pelaku usaha dijanjikan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Haikal Hasan dengan proses yang mudah dan juga murah. Sementara itu pelanggaran jaminan produk halal akan dikenakan sanksi administratif hingga penarikan produk dari peredaran. Tidak ada birokrasi yang ngejelimet dan saya menjanjikan kepada semua pelaku usaha akan lebih cepat dan murah. Dan untuk UMKM menengah ke bawah gratis. Berarti sekarang sudah mulai berjalan ya? 18 Oktober? Yes, betul sekali. Sejak tanggal 18 Oktober 2024 itu udah mandatori. Sehingga dibuatlah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini setingkat menteri bertanggung jawab langsung kepada Presiden, berkoordinasi dengan para menteri-menteri terkait untuk menjamin bahwa produk yang ada di pasaran halal. Kalau nggak halal gimana? Kalau nggak halal ya boleh. Boleh sekali, cuman harus kasih tanda. Harus bilang ini nggak halal. Alkohol, harus ada sekian persen tertera di situ. Mengandung bahan tertentu yang diharamkan. Misalnya let's say, sorry to say, babi. Ya harus katakan mengandung babi. Harus terbuat dari apa tuh jelas.
Semudah itu. Jadi diserahkan lagi kepada konsumen. Mau makan boleh, mau nggak boleh silahkan. Cuma ada rambu-rambu aturan agama. Itu aja. Saya bacain ya, pasal 170 ya. Pelanggaran terhadap penyelenggaraan JPH, JPH itu jaminan produk halal, dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di ayat 1 di atas dikenakan terhadap pelaku usaha berupa peringatan tertulis. Kita akan terbitin ya sesuai dengan peraturan perundangan bla 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 bla. Kemudian denda administratif, kemudian pencabutan sertifikat halal kalau dia sudah halal, dan kemudian ya penarikan barang dari peredaran apabila semua ini masih dilanggar. Saya akan kasih garansi akan lebih mudah, akan lebih murah, akan lebih cepat semuanya setelah kita perbaiki sistem ini ya. Dan nggak ada tuh yang namanya sweeping, nggak ada tuh yang namanya nakut-nakutin untuk ini, nggak ada semua. Anda berhak berusaha seluas-luasnya selama cantumkan logo halal kalau itu halal, cantumkan logo tidak halal kalau itu tidak halal. Ya pemirsa, saksikan perbincangan lengkap Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Haikal Hasan bersama Galuh Pandu hanya di One on One Sidonews TV Jumat malam pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Sino Prime segera kembali. Pemirsa, setelah dilaksanakan di Kota Malang, audisi Miss Indonesia 2025 juga digelar di Kota Surabaya, Jawa Timur. Bertempat di One East Penthouse and Residence Surabaya, para peserta sangat antusias mengikuti audisi yang digelar selama 2 hari. Puluhan peserta audisi Miss Indonesia sangat antusias mengikuti salah satu ajang pencarian bakat paling bergengsi di Indonesia ini. Digelar selama 2 hari di One East Penthouse and Residence Surabaya, para peserta audisi siap memberikan yang terbaik dalam tahapan audisi ini. Para peserta audisi Miss Indonesia tahun 2025 ini tidak hanya datang dari Surabaya, melainkan dari beberapa kota besar di Indonesia. Banyak sekali isu-isu terkait perempuan, khususnya di Indonesia, yang dimana aku menaruh konsen aku terhadap isu-isu tersebut, dan aku di sini ingin menjadi representasi untuk membuktikan bahwa perempuan Indonesia juga bisa dalam mengejar mimpi. Motivasi saya untuk mengejar Miss Indonesia adalah karena keinginan yang kuat dan dorongan dari dalam diri saya untuk berkomitmen melayani masyarakat. Selain itu, saya juga ingin menjadikan Miss Indonesia sebagai wadah untuk menyalurkan dan juga menyebarkan energi positif kepada sesama. Sejumlah tahapan penilaian dijalani para peserta. Pintar dan memiliki kepribadian yang menakjubkan, serta memiliki jiwa sosial yang tinggi menjadi salah satu syarat utama. Sangat bangga sekali kami, khususnya di Surabaya, menemukan kandidat-kandidat peserta yang memiliki prestasi baik nasional maupun internasional. Kita lihat memang kualitas-kualitas peserta yang hadir itu juga mereka bagus-bagus, kemudian bakat-bakat mereka yang mereka punya, kemudian mereka pengetahuan yang mereka punya, dan mereka juga bagus yang hadir sekarang. Setelah Surabaya, audisi Miss Indonesia 2025 selanjutnya dilaksanakan di Kota Yogyakarta. Proses audisi ini diharapkan mampu menghadirkan bakat-bakat wanita terbaik Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya pemirsa, usai sudah Sino Prime hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.